Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Atskia dari Bimbingan Konseling Islam kelas 6B. Ya. Boleh dari kakaknya sendiri yang pernah. Oke, perkenalkan saya Rifan Fajrul Fikar, mahasiswa semester 4 di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Ciburu dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, terima kasih. Kita akan membahas tentang bimbingan karir. Ya. Jadi saya izin untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai karir. Oke. Pertanyaan pertama tentang kebutuhan fisiologis dalam karir. Ya. Bagaimana Anda memastikan bahwa karir yang Anda pilih dapat memenuhi kebutuhan dasar kayak makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya? Ya, pastinya sebelum memilih karir yang akan saya tempuh nantinya, saya sudah mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari sustain atau keberlanjutan dari karir tersebut, dan juga dari segi salarinya untuk menentukan bahwasannya nantinya dapat bisa survive di masa depan. Oke, berarti gaji itu penting nggak sih untuk perjalanan karir? Tentu banget penting, karena itu menjadi salah satu pokok utama. Oke, kalau benefit kesehatan dan tunjangan jadi pertimbangan nggak dalam hidup karir? Ya, pastinya di saat ini, apalagi di tengah kehidupan yang tidak bisa pasti diprediksi, pastinya untuk kesehatan dan juga asuransi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan juga. Oke, kalau misalnya dari kamu sendiri, gimana sih cara nyimbangin antara waktu kerja dan waktu istirahat? Ya, untuk saya sendiri, saya punya plan misalnya untuk jam kerja misalnya seharinya hanya 12 jam dan sisanya untuk istirahat, dan pastinya tentu saja harus ada waktu untuk bermainnya lah ibaratnya gitu, biar seimbang segala. Oke. Kalau standar minimum kesejahteraan yang Anda capai itu seperti apa sih? Untuk standar minimumnya tentu saja untuk kebutuhan sehariannya pasti harus terpenuhi, dan juga salah satunya tadi untuk asuransi dan juga kesehatan menjadi salah satu faktor yang perlu untuk saya pastikan untuk memastikan bahwasannya hidup saya itu seimbang dan juga dapat sesuai ideal. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu kebutuhan keamanan dan juga dalam karir. Pertanyaan pertama, seberapa penting stabilitas pekerjaan bagi Anda? Ya, stabilitas dalam pekerjaan itu pastinya tentunya penting banget, karena nggak bisa dipungkiri kalau misalnya pekerjaannya stabil itu pastinya outputnya akan jadi bagus juga kan untuk kitanya. Nah, untuk stabilitas itu pasti kita harus memikirkan bagaimana untuk menyeimbangkan mulai dari pekerjaan, pertemanan, percintaan, bahkan juga karir seperti itu. Oke, kalau gimana sih cara Anda menilai prospek jangka panjang dari pilihan karir Anda? Ya, untuk saat ini menjadi calon seorang guru, tentu saya sudah saya pertimbangkan, di mana saya sebelumnya juga bekerja sebagai data administrator, di mana saya mempertimbangkan kalau misalnya prospek kerja tersebut tidak akan jauh atau sustain ke depannya. Oleh karena itu saya sekarang untuk menentukan karir saya memilih keguruan, karena saya melihat rentang pekerjaannya lebih panjang dan juga bisa lebih sustain di masa depan. Oke, kalau apa sih yang Anda cari dalam hal keamanan finansial dari sebuah karir? Tentu saja keamanan finansial itu yang saya cari adalah dari itu tadi, seberapa survive saya di masa depan, mulai dari finansial, bahkan dari segi kesehatan juga, ataupun mungkin sekarang lagi marak disebutkan kalau misalnya pensiun dini, supaya nanti di masa depan dapat bisa survive lagi gitu intinya. Oke, berarti gimana sih cara kamu itu mempersiapin diri dalam menghadapi dunia kerja yang suka-suka berubah? Oke, untuk saya sendiri tentu saja selain daripada karir saya atau berkuliah atau menjadi seorang guru, tentu saja yang menurut saya bukan bagi diri saya sendiri tapi buat orang lain juga perlu banget untuk memiliki kemampuan untuk menjadi entrepreneur, karena sekarang ini di dunia digital ini tidak hanya bisa untuk mengandalkan suatu karir saja, melainkan juga harus punya karir cadangan menjadi seorang bisnis atau seorang content creator untuk bisa setidaknya ada dana cadangan atau pemasukan dari pekerjaan utama kita. Kalau kita ngomongin dengan cadangan ya, kira-kira rencananya apa sih buat cadangan itu? Pekerjaannya ya. Kalau saya sendiri mungkin menjadi digital content creator ataupun jadi businessman, karena itu ya workflow-nya lebih bisa fleksibel dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi ketiga tentang kebutuhan sosial dalam karir. Ya. Menurut Anda, lingkungan kerja yang ideal itu seperti apa? Oke, lingkungan kerja yang ideal nih khususnya buat saya pribadi sebagai Gen Z lah ibaratnya. Tentu saja pastinya harus yang lingkungannya mendorong kita untuk setidaknya berkembang dengan cara yang baik, ataupun maksudnya penuh dengan afeksi ya pastinya kan, karena kita butuh banget yang namanya afeksi. Terus juga pastinya butuh banget rekan kerja yang benar-benar mendukung dan juga bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau seberapa penting kolaborasi tim dalam karir yang Anda inginkan?
Oke, penting banget karena saya pribadi khususnya itu saya sangat suka banget namanya pekerjaan yang basisnya itu berkelompok atau tim. Ketika bertim itu saya merasa bahwasannya setiap orang itu bisa untuk memberikan kontribusinya dan juga bisa dikoreksi kalau kita memiliki keterbatasan dalam suatu hal. Kita ngomongin tim tadi, gimana sih cara Anda itu ngebangun jaringan yang profesional dengan Oke. teman-teman Anda? Cara saya sendiri itu untuk membangun lingkungan kerja yang profesional, pastinya kita harus mengerti bagaimana kelebihan kita dan juga kelemahan kita, dan juga penting banget untuk mempunyai kemampuan untuk toleransi, karena tidak bisa dipungkiri karena setiap pribadi itu pasti workflow-nya berbeda-beda, emosinya berbeda-beda, dan juga latar belakang kehidupannya berbeda-beda. Mungkin segitu sih. Berarti kita ngomongin tentang budaya ya?